Yamaha Aerox 155 ya. Oke. Oh guys, di depan saya sekarang ada Yamaha Aerox 155 ya. Jadi Yamaha Aerox 155 ini mengeluhkan shock breaker depannya bocor guys. Kita lihat ya. Ini ya. Shock breaker depannya bocor ini ya. Ini seal shocknya bocor. Oke guys, jadi kali ini saya akan membagikan tips cara memperbaiki shock breaker depan Yamaha Aerox 155 ini yang bocor ya, sesuai dengan standar pabrikan, dan nanti kita akan takar oli shocknya sesuai dengan standar pabrikan juga. Simak terus sampai akhir video ini agar kalian bisa servis sendiri shock breaker depan Yamaha Aerox 155 ini, khususnya bersama Bro Ricky dan Belek Project. Salam gaspol. Kita akan melakukan pembongkaran ya, karena ini shock breaker dua-duanya bocor, jadi kita akan bongkar semuanya ya. Kita sudah melakukan pembongkaran dari spakbor, terus kaliper rem, roda depan juga sudah terbongkar ya. Oke, Bro Ricky sudah mulai membongkar bagian shocknya juga. Kita akan lihat bersama-sama ya. Simak terus. Untuk baut pengencangnya kalian bisa gunakan baut ukuran 14 ya. Oke, di sana hati-hati juga karena lumayan kencang ya kalau yang masih baru. Oke guys, kita masih dalam proses pembongkaran. Simak terus guys. Oke guys, untuk shock bagian kiri sudah terlepas, kemudian Bro Ricky akan melepas juga shock bagian kanannya ya. Seperti biasa masih menggunakan kunci ring 14 untuk membongkar bautnya. Simak terus guys. A few minutes later. Oke guys, kita akan mulai pembongkaran ya. Di sini Bro Ricky sudah membongkar shock breaker depan kanan kiri Yamaha Aerox 155 ini ya. Oke, pertama kita akan melakukan atau melepas bagian seal penahan debunya guys. Simak terus. Oke guys, untuk pelepasan sepinya kita menggunakan alat spesialis tool ya, agar mempermudah pelepasan sepi pengancingnya ya. Oke. Oke guys, untuk tutup shock bagian kiri sudah terlepas dengan mudah ya. Nanti kita akan bersihin. Kita lihat di sini ya, untuk oli shocknya Yamaha Aerox 155 ini kemungkinan besar belum pernah dikuras ya. Kita lihat karena kondisinya ini sangat kental ya, kental coklat hitam, dan baunya sangat menyengat guys. Oh iya, untuk asoknya sudah terlepas. Kita akan cek ya asoknya bagian kiri. Untuk asoknya kondisinya masih apa ya? Ayo, ini ada luka, ada luka ya. Ini di sini ada luka guys ya. Nih, semoga terlihat. Ini ada luka nih guys. Saya konfirmasiin dulu ke customer ya. Oke, simak terus. Kita akan cek juga ya bagian kanan untuk memastikan apakah asoknya terluka atau tidak. Ternyata bagian asok kirinya terluka guys, makanya shock breakernya itu bocor ya bagian sealnya ya. Jadi olinya muncrat kemana-mana. Kita tunggu dulu bagian asok kanan kita lepas. Jadi untuk memastikan asok kanan bagus atau tidaknya, jadi biar satu kali estimasi tidak bolak-balik ke customer ya. Oke, salam gaspol. Oke guys, setelah kita konfirmasiin ke customernya bahwa asoknya ini kena dua-duanya ya, asoknya luka dua-duanya ini guys.
kanan kiri ya, ini satu, terus ini lagi, ini satu lagi ya, luka. Ternyata untuk saat ini asok bekernya belum pingin diganti ya. Jadi untuk kedepannya asok bekernya ini wajib diganti karena untuk seal shocknya itu tidak akan awet ya. Nanti kita mungkin akalin sedikit ya dengan menggunakan penghalus atau amplas yang paling halus buat ngikis ini sedikit ya. Cuma itu tidak akan awet ya guys. Cuma itu tidak akan awet, hanya sementara saja. Jadi kedepannya customernya diwajibkan untuk mengganti asok breaker Yamaha Aerox 155 ini dengan yang baru ya, agar shock breakernya tidak bocor terus ya. Oke, untuk harga satu asok breakernya 280 di bulan Maret 2024. Mungkin itu aja informasinya. Cuma kali ini kita akan memberikan tips cara ganti seal shock Yamaha Aerox 155 dan menakar oli shocknya sesuai dengan standar pabrikan ya. Untuk asoknya kita abaikan saja. Intinya kita seandainya asoknya itu masih bagus ya, ini anggap aja ini tidak rusak ya, anggap saja. Oke, cara merawat seal, cara mengganti dan merawat menakar oli shock itu gimana sih? Oke, simak terus guys, jangan lupa tekan tombol subrek-nya karena subrek itu gratis. Salam gaspol. Oh yes, kita mulai pelepasan seal shocknya ya. Di sini sebelum kalian melepas seal shock, pastikan dulu sepi penahan seal shocknya itu lepas dulu ya. Oke, kalau sampai tidak lepas tuh seal shocknya akan macet ya. Oh yes, kita akan lepas seal shocknya. Oke, sangat mudah sekali triknya. Hati-hati juga ya. Hati-hati juga untuk melepas seal shocknya. Jadi jangan sampai kalau terasa macet itu dipaksa ya, takutnya bottomnya pecah. Cuma ini Bro Ricky sudah terbiasa untuk membongkar seal shock sih, jadi feelingnya sudah sangat kuat ya. Mungkin itu aja informasinya. Baik, kita lanjut ya. Kita akan bersihin bagian dinding pengikat sealnya. Untuk pencuciannya kalian bisa menggunakan bahan bakar bensin ya. Oke guys, setelah semua dipastikan bersih ya dari asoknya yang tadinya rusak ya. Ini asoknya kita di video ini kita pura-pura tidak rusak ya. Oke. Terus suling shocknya, per shocknya, bautnya dan bottomnya sudah kita bersihin secara sempurna. Waktunya kita perakitan. Simak terus guys. Salam gaspol. Oh yes, kita mulai pemasangan seal shock yang baru ya. Di sini saya akan membagikan satu shock saja ya. Oke, Bro Ricky akan memasang bagian seal shock sebelah kiri guys. Oh yes, kita mulai pemasangan. Di sini saya akan bagikan tips satu saja ya, karena untuk kanan kiri itu sama aja settingannya. Bro Ricky akan memasang dulu bagian shock breaker kiri ya. Di sini Bro Ricky akan menggunakan seal shock bekas untuk membantu menekan atau mendorong seal shock yang baru ya. Caranya bagian dalam seal shocknya itu kalian rapihin dulu ya, atau kalian potong dulu ya, seperti itu dengan menggunakan tang potong. Tujuannya agar seal shock yang baru tidak rusak ya setelah mendapat tekanan dari seal shock yang lama. Oke, simak terus triknya. Oke, kita akan mulai pemasangan. Oke, sudah terlihat masuk ya seal shock
yang barunya. Kalian cek-cek lagi. Untuk batas masuknya itu sampai di coakan sepi ya. Oke, sangat mudah sekali. Oke guys, setelah sampai batas coakan, jangan lupa dibersihin sedikit ya. Setelah itu kancing sepinya dipasang. Oke guys, setelah kancing sepinya terpasang, seal debunya ya jangan lupa dipasang juga. Pastikan seal debunya sudah dibersihin. Oke guys, untuk seal shock yang baru sudah terpasang di bottom shock sebelah kiri Yamaha Aerox 155. Salam gaspol. Oke guys, setelah seal shocknya terpasang sempurna, kita akan memasang asoknya ya. Simak terus. Kita gunakan kunci L8 ya, kunci L8 dan kunci L10 untuk memasang baut shocknya. Oke. Oke guys, setelah asoknya semuanya sudah terpasang, baru kita akan menakar oli shocknya ya. Kita akan gunakan oli shock dari produk Yamaha ya. Oke, untuk takaran oli shocknya sendiri nih Yamaha Aerox 155 ya. Oke, di sini kita akan lihat ya ini ya. Untuk suspensi depan dengan tipe telescopic fork, tipe spring shock absorber, pegas coil, peredam hidrolik, pergerakan roda 100,0 mm, panjang bebas spring fork 282,1 mm, batas pengerutan ya 276 mm. Oli yang disarankan, untuk oli yang disarankan oli Fox 10W atau yang setara dengan suspensi oli shock G10. Jumlah takaran setiap oli shocknya, setiap tabung shocknya 55,0 cm3 ya. Oke, ini ketinggiannya 87,0 mm. Jadi intinya untuk setiap takaran oli shocknya di Yamaha Aerox 155 ini per tabungnya 55 cm3 atau 55 mili atau 55 cc. Oke, mungkin itu aja informasinya. Bro Riki sedang melakukan pembladingan angin setelah menuangkan oli shock yang baru. Salam gaspol. Untuk per shocknya sesuai dengan standar pabrikan, bagian yang renggang di atas ya. Kalau kalian menaruh di bawah tidak masalah. Kalau mau ngikutin settingan sendiri, cuma kalau settingan dari Yamaha-nya itu per shock yang renggang nih ya, yang renggang posisinya ada di atas. Oke, setelah ini kita akan tutup ya. Oke guys, untuk shock bagian kanan sudah beres ya.
sudah ditutup juga, sepinya juga sudah terpasang dengan sempurna. Oke, Bro Ricky sedang mencoba untuk merasakan tekanan shocknya. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk memperbaiki seal shock yang bocor di Yamaha Aerox 155 ini bersama Bro Ricky. Oke, jadi ini seandainya asoknya masih bagus atau diganti ya, jangan dipikir itu asoknya nggak diganti atau masih luka itu ya, karena kita sudah informasiin ke customernya bahwa asoknya rusak, ternyata tidak diganti dulu ya, karena dananya masih belum mencukupi ya untuk menggantinya. Satu biji asok ini harganya 280, saya ulangi lagi, di bulan Maret 2024 ya. Oke, jadi seperti itu settingannya untuk takaran oli shocknya 55 cm3 atau 55 mili atau 55 cc. Mungkin itu aja informasinya dari Bro Ricky. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat bisa menangani permasalahan Yamaha Injaki. Jangan lupa guys, kalau berjumpa dengan Bro Ricky, salam gaspol.